Halo semua, selamat datang di channel Auto Shifter. Di video ini saya akan membahas tentang Honda HR-V generasi terbaru yang rumornya akan dipasarkan di Indonesia tahun 2022. Seperti apa detailnya? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Salah satu model Honda yang cukup laris di pasar Indonesia adalah HR-V. Crossover atau SUV compact ini diperkenalkan di Indonesia di ajang IIMS pada tahun 2014. Pada waktu itu tersedia dalam dua pilihan mesin yaitu 1500cc dan 1800cc. Lama ditunggu, Honda akhirnya segera menghadirkan generasi terbaru Honda HR-V guys. Generasi ketiga model ini akan segera dijual di Eropa pada akhir tahun ini. Crossover andalan Honda ini mendapat banyak ubahan. Tidak hanya tampilan tapi juga interior, fitur, dan pilihan mesin baru. Berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita simak tentang HR-V generasi 3 ini. Harga. Di Jepang, Honda HR-V generasi ketiga ini dirilis sejak April 2021 dan harganya dipatok mulai 2,28 juta yen hingga 3,3 juta yen. Harga ini kira-kira setara 306 jutaan sampai dengan 443 jutaan dengan kurs rupiah terhadap yen Jepang saat itu. Jika bandrol tersebut diterapkan saat masuk ke Indonesia, tentu akan sangat menarik guys. Sebab Honda saat ini melego HR-V generasi kedua dengan harga mulai dari 296 jutaan hingga 400 jutaan. Dengan segala perubahannya, apabila harga Honda HR-V generasi ketiga ini masih di kisaran 300 juta sampai 400 juta, tentunya akan cukup menggoda para pecinta HR-V untuk melakukan upgrade mobil mereka ke model terbaru. Apalagi jika ternyata Honda juga menawarkan HR-V versi hybrid dengan harga kurang dari 500 juta. Bisa jadi kesuksesan HR-V generasi kedua akan terulang guys. Eksterior. Honda HR-V generasi ketiga menyandang tampilan segar luar dan dalam. Tampak luar sangat baru dengan kesan yang lebih gagah dan kuat. Cocok untuk pasar SUV atau crossover. Ciri khas HR-V yang masih dipertahankan dari model lama adalah handle pintu belakang yang tersembunyi di pilar C, menjadikan mobil ini menyerupai mobil coupe. Lampu depan terlihat lebih sipit dan memanjang, menambah kesan garang di mobil ini. Bentuk grill depan tak lagi memakai solid wing face, digantikan oleh front grill baru yang trapezoid untuk meningkatkan wajah yang gagah namun terlihat futuristik. Mirip seperti wajah mobil listrik. Kaca belakang didesain menjadi lebih landai sehingga menjadi lebih dinamis, mengikuti garis desain menyempit di belakang. Lampu belakang juga dibuat baru, lengkap dengan lampu yang memanjang di bagian belakang. Interior. Di sisi interior, tampilannya dibuat lebih apik dan lebih premium dibandingkan sebelumnya. Desain dibuat lebih minimalis dan simpel, sehingga menjadi terkesan lapang. Dilapisi material berkualitas dan lembut, material plastik yang dipakai pun lebih bermutu. Desain dashboardnya mengingatkan kepada desain dashboardnya mobil-mobil Mazda terbaru guys. Terpasang juga panoramic roof yang lebar untuk menambah kenyamanan dan penerangan bagi penumpang belakang. Pabrikan juga mengadopsi ventilasi AC berbentuk L di bagian sudut atas dashboard. Versi terbaru ini juga dilengkapi ventilasi AC untuk penumpang belakang. Pengaturan kursi belakang juga dibuat baru. Untuk menambah kelapangan kabin, HR-V juga meningkatkan legroom dan headroom meski secara dimensi masih sama dengan model sebelumnya. Mesin dan versi hybrid. Di Jepang dan Eropa, varian paling bawah yaitu tipe G menggunakan mesin bensin 1500cc DOHC iVTEC. Bertenaga 118 PS pada 6.600 rpm dan torsi 142 Nm di 4.300 rpm. Menariknya, HR-V generasi ketiga kini juga ditawarkan dengan versi hybrid yang merupakan kolaborasi mesin bensin dan motor listrik bernama iHEV. Honda membuat model HR-V hybrid dengan 3 varian, yaitu iHEV-X, iHEV-Z, dan iHEV Play. Bahkan di Jepang ada pilihan penggerak 4 rodanya dan ada 3 pilihan model berkendara
yaitu Sport, Normal, dan Eco. Untuk varian menengah dan tertinggi menggunakan mesin hybrid iHEV yang mengkombinasikan antara mesin 1500 cc DOHC iVTEC dengan motor listrik dan baterai sel. Kedua tipe mesin ini disandingkan dengan transmisi otomatis CVT. Namun untuk mesin hybrid sanggup memproduksi daya puncak 131 PS dengan torsi 253 Nm. Apakah Honda Indonesia akan memboyong HR-V tipe hybrid ke Indonesia? Atau hanya akan menawarkan HR-V terbaru yang bermesin bensin 1500 cc saja? Kita lihat tahun 2022 nanti guys. Honda mengungkapkan bahwa mobil SUV HR-V hybrid dapat bekerja dalam mode mobil listrik murni. Selanjutnya, mobil dapat beralih ke mesin bensin secara mulus saat mengemudi pada kecepatan yang lebih tinggi dan konstan. Fitur-fitur terbaru. Fitur-fitur terbaru dari Honda juga sudah disematkan di HR-V generasi ketiga ini, seperti sistem entertainment. Honda HR-V memiliki tampilan layar sentuh 9 inch dan interface yang sudah disederhanakan. Sistem ini juga lebih cepat dalam responnya dibandingkan dengan varian sebelumnya. Selain itu, mobil Honda ini juga sudah dilengkapi dengan panel instrumen digital berlayar 7 inch yang menampilkan informasi tentang sistem bantuan pengemudi kendaraan. Untuk varian menengah dan tinggi, HR-V generasi 3 menghadirkan rangkaian sistem Honda Sensing. Honda Sensing terbaru pada HR-V memiliki fitur Adaptive Cruise Control yang baru yang dapat memantau sudut kemudi. Bahkan sudah dilengkapi dengan lateral G-force dan dilengkapi dengan fungsi kontrol rem. Sistem keamanan seperti informasi blind spot, cross traffic monitoring, dan hill descent control juga disertakan untuk Honda HR-V generasi 3 ini. Mobil ini juga sudah dilengkapi fitur power tailgate untuk memudahkan buka tutup bagasi belakang. Semua jok dilapisi kulit serta velg 18 inch. Untuk tipe tertinggi dari HR-V terbaru ini sudah memiliki tambahan fitur, antara lain atap panoramik, sistem infotainment Honda Connect, wireless charger di konsol depan, interior bertema dual tone, serta bagian atap yang dicat hitam alias dual tone. Nah, itulah gambaran spesifikasi dan fitur HR-V generasi terbaru guys. Berdasarkan informasi, Honda HR-V generasi ketiga ini akan masuk ke Indonesia pada kuartal 1 2022. Itu berarti HR-V generasi ketiga kemungkinan besar dijadwalkan mendarat ke Indonesia sekitar Januari sampai Maret tahun depan. Lalu bagaimana Honda HR-V versi Indonesia? Kita tunggu saja peluncurannya guys. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.